Oke teman-teman, jadi selamat datang di channel saya kali ini. Gue ada video menarik nih, yang dimana salah satu pernyataan dari Pak Ahok tentang berita-berita yang lagi rame saat ini, yaitu tentang Pertamax dan Pertalite itu yang jadi oplosan ya, itu yang lagi rame sekarang, dan korupsi yang gila banget, yang katanya itu awal-awal dari 2018 kalau nggak salah, itu di 200, hampir 200 T, harus hampir 200 T. Dan ada lagi berita baru-baru ini juga yang bilang kalau didalamin lagi ini bisa jadi hampir sampai 1 kuadrat triliun. Gila nggak tuh? Ini 300 T aja kemarin banyaknya aduh, ini mau 1 kuadral. Liga korupsi yang paling tinggi ya, tapi wajar tinggi sih, namanya juga Pertamina ya kan. Jadi kali ini kita akan menonton sebuah cuplikan yang diunggah di salah satu platform media YouTube yang gede. Nanti saya cantumin channelnya di deskripsi saya, itu dari narasi ya. Ini pernyataan Pak Ahok ini seru nih. Jadi sebelum kita, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Check it out. Kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Kalau di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya seneng banget kalau Jaksa Agung. Tapi sebetulnya kalau manggil saya langsung, orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa di rut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Sebelum ke soal posisi komut holding dan subholding Pak Basuki. Jadi Anda yakin betul tidak ada satupun ucapan Anda yang tidak tercatat kalau rapat-rapat resmi Pertamina ya? Saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi lah. Apalagi kita mengalami masa COVID ya. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Ya. Rekaman maupun catatan. Jadi, Tapi sebagai komut holding, Jadi itu nih yang saya suka dari Pak Ahok ini, selalu transparan dan dia punya segala bukti-bukti gitu kan, lengkap dia. Jadi ya kayak kita nggak ragu gitu sama omongannya dia. Semua ada buktinya, semua bisa dia buktiin dengan transparan. Itu yang saya salut dari Pak Ahok. justru itu Pak Basuki, imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. ya, Nah, kasus yang menimpa Petraniaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis Betul. dengan periodenya Pak Betul. Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Ahok sampai, Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih, sama sekali terkait apa yang kemudian meledak Nah, 3-4 hari terakhir ini nah oleh ini yang kejaksaan. menarik. Saya perlu luruskan. Saya makanya sebetulnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Nah ini dia yang dibilang seolah-olah ada pengoplosan di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya perlu
Saya bilang belum tentu, saya nggak. Jadi ini lucu ya. Eh, Banyak tuh bertebaran di sosial media kalau dibilangnya itu selama ini gue beli Pertamax, nggak taunya isinya Pertalite juga, bahkan itu oplosan gitu. Banyak tuh di media sosial yang lain tuh, bahkan ada apa tuh namanya, lubang buat bensinnya itu sampai berkarat loh, padahal dia pakai Pertamax terus. Tapi kita nggak tahu ya apa itu cuma sekedar konten atau emang itu benar-benar dia emang beli Pertamax selama dia punya motor itu gitu. Nggak tahu sidang gimana logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok. Karena dia Tapi gini guys, kemarin sempat di akhir 2024 tuh sempat Pertamax bermasalah juga ini. Bermasalah juga. Kemarin ada media di, kayaknya rame itu di media berita yang bilang Pertamax itu membuat eh, mesin mobil rusak. Itu sangat rame yang komplain juga, bahkan dari Pertamina juga udah ngasih klarifikasi, bahkan ngecek ke bengkel-bengkelnya juga. Nah, kenapa nih Pertamax selalu bermasalah nih? Dan ini juga baru ketahuan, bukan baru ketahuan sih. Eh, yang lagi ramai di media sosial dan di media-media berita bilang, banyak banyak yang bilang kalau Pertamax itu hasil oplosan gitu dari Pertalite juga. dirancang dengan yang bagus. Nah, apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa gitu di Rut Pertamina dulu. Ya zaman dulu. Ya. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu. Bensin Iya, jadi sebelum ada Pertalite ini sebelumnya ada yang namanya premium ya guys ya. super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagian lakukan termasuk premium. Ya, itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya Iya, Nah. makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Iya, jadi masalahnya di Pak Ahok ini, dia nggak bisa mencampuri sampai ke pengadaan itu karena dia jabatannya cuman komisaris, anjir, komisaris, bukan dirut. Kecuali kalau dirut baru kayaknya dia bakalan habisin semua tuh. Antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog Iya. internal. Saya dari Ya. DKI, coba tanya sama Pak Hendy, saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petra Niaga. Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Anjir. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog RKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah, saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patra Niaga. Termasuk LPG semua. Lalu misalnya pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya Petra, mafia. 2015. Ya. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patra Niaga? Nah, itu dia. Jadi Petra dibubarin,
Tapi orang-orang Petra ini jadi di dibilang dipindahin lah ya, dipindahin ke Petra Niaga kan kacau juga. Nah, jangan naik Nah, nama saya. sebelum saya sampai ke sana, Anda tanya kepada sebentar. Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Ah. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hao? Kalau saya Basuki. curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patra Niaga dipecat. Karena Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut Wah, gila. isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak pernah tanda tangan, di SPBU nggak ada barang nih. ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, kalau nggak laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patra Niaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. Bekas orang MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah. Siapa MK, Kalau Cis? menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Wah, Makanya berada di zona nyaman nih kayaknya penguasa-penguasanya ya. Kenapa bisa berada di zona nyaman? Nah, itu jadi pertanyaan. Kayaknya kenceng duitnya. kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo? Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janji kan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding? Ya, Secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Jadi kayaknya kenapa si Pak Ahok ini ngubah ke sistem digital? Kayaknya dia lebih suka di sistem digital itu karena bisa di tracking dan semua transparan. Banyak tuh kayak apa ya kemarin ya, ada cerita teman saya yang bilang kalau ada orang-orang besar di suatu perusahaan gitu, dia sering ngambil uang cash biar apa, biar nggak ke detek kemana ya lur duitnya itu. Pernah dengar nggak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu dirut Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap buat teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena Saya nggak tahu alasannya. Waduh, Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah melihat direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. kayaknya kok bisa kayak gitu ya? Kenapa para direksi ini bisa melawan? Ya, ini asumsi negatif ya, asumsi negatif. Ya bisa jadi karena si Pak Ahok ini mungkin para direksinya udah tahu lo nggak bakalan bisa gantiin saya, atau kalau nggak emang udah ada perintah dari atas, nggak tahu entah siapa, kalau bilang
bilang kalau si Pak Ahok ini ya udah dilawan aja, nggak usah takut gitu kan. Jadi para direksinya pun ya udah nggak ada takut-takutnya. Nah, lalu apa saya lakukan? Tapi walaupun begitu, saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya udah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua Seluruh ekosistem sektor. Pertamina ya. Dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Dihebohkan lah, Kita gila. tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sesuai hitungan, kita pakai konsultan loh. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komod. Saya sebagai bilang, komod holding. kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Mampu. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin. Masih banyak ini kayaknya semacam-macam si Rifa nih, kayaknya masih banyak ini di Pertamina nih. Dan emang harus dibasmi semua nih. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Ya, Rifa Iya. sendiri baru masuk Petraniaga 2021. Tapi dia orang Baru jadi veteran, katanya isunya semua. Sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional, Ya, tapi intinya gini Ya, lah. ya. Intinya kita mau ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang yang masih sama. Iya. anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. IKA Talok itu LKPP orang kita bos pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina. Itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan IKA Talok, karena udah dibeli dari subholding Patraniaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Ya. Aftur segala macam. Selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun. Karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying time itu, Pak. Itu maksudnya. Salah satu angle yang dibidik oleh Kejaksaan Agung adalah pengkondisian agar ketergantungan impor kita ini terus tinggi dengan cara menghalangi Oh, produksi itu minyak mah. dalam negeri nggak optimal. Kata Kejaksaan ya, ada rapat tersendiri nih untuk melakukan pengkondisian ini. Nah, ini pengkondisian ini kan luar biasa ya, Pak ya. Maksud saya, ini kan ngomongin pengkondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu. Anjir. Di Republik ini. Itu yang saya maksud, Oh, beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Iyalah. Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Tapi emang rata-rata kayak gitu ya, makanya sekarang minim kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah tuh udah apa gue bilangnya, udah rendah banget rasa kepercayaan masyarakat tuh terhadap pemerintah. Ya karena apa? Karena hal-hal kayak gini. Jadi penguasa-penguasa yang di atas ini gila banget mainnya gitu, nggak ada yang bisa counter atau apa gitu, tersembunyi banget dan halus banget cara mainnya, cara amannya itu wah gila sih. Nah, saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti
bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Iyalah. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, saya contoh gini, ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak, waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang, karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Itu yang nyolong minyak di Tuban. Dan akhir-akhir ini juga ada yang nyolong aftur yang di daerah Medan sana pokoknya. Nyolong aftur itu kayak mana? Apa hampir sama-sama ini? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang, saya mau cek waktu itu ke Indramayu ya, Balongan. Saya mau cek ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen. Anjir. Minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini, ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal, itu pakai pipa dong. Itu disinyalir, ketangkap kok, ada beritanya kok. Dicolong, nah kalau colong kosongnya gimana, diisi air laut. Pas kapal yang benar isi, ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa. Karena saya pernah baca kan sekarang gampang toh. Ada baca di Google juga tahu. Ya. Di Nigeria pernah kejadian juga. Anak buah minyak colong minyak waktu mau diaudit dibakar tangkinya. Ya saya mau lihat nih, tangkinya stoknya ada berapa. Terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu tuh nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh. Kalau Anda ngisi bensin di SPBU, kenapa dia bilang nggak boleh ngerokok? Karena ada uap, oksigen sudah ada. Kalau Anda pakai HP saja, ada penyebar listrik, meledak. Nah sekarang apa yang terjadi? Waktu saya sampai malam pagi, kebakaran tangki. Minta saya nggak boleh datang. Tangki terluar ini. Ya, saya datang. Buat saya itu disinyalir, buat saya itu mau menghilangkan Jejak. bukti ini. Jejak. Lalu apa yang terjadi? Sampai ke polisian, kita lihat itu disambar petir katanya. Anjir. Kenapa? Alasan-alasan yang aduh, masyarakat sekarang tuh nggak bodoh gitu, nggak bodoh. Kenapa sih alasan-alasan yang nggak masuk akal di otak masyarakat tuh selalu dibuat gitu sama oknum-oknum ya, sama oknum ini. Kenapa bisa? Kita cek. Menurut saya, dia sengaja bikin overflow uapnya. Tadi Pak Ahok bilang soal pengkondisian itu ini bukan urusan Saya dengar ini isu ada kotor tangan-tangan ini. kekuasaan yang Waktu kita terlibat. cerita-cerita orang dalam gitu ya. Waktu Bapak jadi komut, udah mendengar cerita-cerita Ya ini. kan kita nggak tahu. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita ini butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Anjir. Jadi salah satu angle Kejaksaan Agung juga dia bilang bahwa salah satu alasan untuk impor ini nih Petraniaga dan beberapa importer ini bilang bahwa minyak produksi kilang dalam negeri tidak efisien, tidak ekonomis, Ya. tidak memenuhi standar kualitas atau spek yang diinginkan. Ini kan memproblematisir kualitas pekerjaan Pertamina karena itu kan barang Pertamina. Apa pendapat Pak Ahok? Enggak, saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Itu Kalau Pak Ahok udah ngomong kayak gini, nggak tahu nih ya, bakalan diperiksa apa enggak. sampai ngaco. Makanya saya bilang,
banyak dosa-dosa lama yang mesti dibereskan. Dan saya di dalam, apa kerja saya? Saya jaga ketat pengeluaran uang. Saya melakukan cost optimalisasi. Potong biaya yang nggak perlu, menambah penambahan biaya dari penjualan produk-produk hilang dianggap sampah, lalu cost avoidance dari kebakaran meledak. Hasilnya apa? Waktu saya tinggalkan Pertamina, kita mencapai 4,77 miliar dolar keuntungan. Anjir. Itu kalau mau dijalankan lagi procurement 46%, saya jamin bisa dapat 6 miliar dolar kita. Tapi saya ada beda pendapat politik itu. Ya, ya, ya. Saya keluar. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok. Anda kan menanyakan apa fungsi saya. Ya, Saya sudah lakukan. sebagai komut. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak 100 dolar per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. Oke. 2, sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, Ini orang 100% kalau loh. menurut saya, apa yang lo lakukan? Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak gua jadi gubernur. Gua Kasihan. pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya, Pak. Iya, lu nggak nurut gua pecatin lo. Nah, ini pertanyaan agak detail sedikit sih, Pak. Ini terkait mekanisme pengawasan di era Bapak atau mekanisme yang memang formalnya. Ini klaim temuan-temuan kejaksaan kan ada pengkondisian, ada penolakan terhadap kualitas minyak produksi dalam negeri. Tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ini QC-nya gimana? Kenapa klaim-klaim dari anak perusahaan ini kayak iya-iyain aja Maka sampai itu akhirnya? saya bilang, ini saya senang banget Kejaksaan Agung menangkap ini gitu loh. Sehingga semua jaringan bisa kebuka. Ini kalau nggak kerja sama nutupin nggak bisa. Oh, jadi kira-kira Termasuk oknum BPK. ya. Kalau nggak mana bisa ini diaudit diperiksa kok. Jadi klaim-klaim ini kalau diperiksanya dengan benar itu bakal dengan mudah dibantah gitu kira-kira. Kayaknya orang-orang BPK juga harus perlu diperiksa gitu. Itu kayaknya maunya Pak Ahok ini. Karena ya benar, mereka yang ngaudit. Kira Pak Ahok. Bukan dibantah, bisa masuk penjara lebih banyak. Oke. Kalau saya jadi jaksa agung, sorry Pak Jaksa Agung ya, mohon maaf ini, saya akan telusuri uang dari si pengada supplier itu kemana. Duitnya kemana? Kalau Anda tarik cash saja saya tangkap. Dulu di Jakarta, saya kerjasama dengan PTIK, PPATK ya. Nah, Aliran transaksi keuangan. keuangan. Kenapa saya bisa tahu ada permainan? Saya cek duit orang yang supply ke kita, dia tarik cash. Kalau kamu jadi pengusaha, ngapain lu tarik cash sampai ratusan puluhan miliar? Masih buat bagi-bagi dong. Ini Kenapa yang nggak gue bilang transfer uang tadi. itu banyak? Lalu saya cek rekening lurah, camat, yang urusan sama itu. Masa tiba-tiba punya puluhan miliar? Saya bisa periksa. Nah sekarang saya bukan jaksaan. Periksa dong, semua dana yang keluar dari bank, kan semua bank kan jelas. Jadi maksud Pak Ahok Jadi gila ini kayaknya salah satu saran ya dari Pak Ahok. Sebenarnya ini kayak apa ya, Pak Ahok ini ngekodein gitu, buka jalan buat siapa-siapa aja yang harus diperiksa gitu. Ya semoga aja Pak Jaksa Agung gitu, semoga aja Pak Jaksa Agung memeriksa apa yang dibilang Pak Ahok ini. Jadi ya kita lanjut dulu. Nah itu adalah, maksud saya itu. jadi maksud Pak Ahok adalah bahwa Pak Ahok juga mendengar ada klaim-klaim bahwa ini tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spek sehingga impor. Makanya gitu. saya lakukan cost optimalisasi. Lalu mereka buying time-nya Bang Ngeel nih. Dia nggak lakukan di Tuban, dia lakukan di Pulau Nipa. Saya maki-maki tuh. Jadi mereka geser. Iya. Ke Nipa ngapain? Dekat Singapura bersaing. Lu bullshit lu, gue bilang. Lu taruh di Tuban, di tengahnya Indonesia. Dekat IKN. Pak, sorry Pak. Lu tanya lah, lu bisa tanya. Si Riva tuh pernah gue maki. Kalau gue di Hirut, udah pecat lu, gue bilang. Selain cost Pernah gue gitu, gue pecat lu, gue bilang. Selain cost optimization, apalagi Pak yang pernah Bapak lakukan? Karena mendengar bahwa ada pengkondisian supaya impor, Ya. ada klaim-klaim bahwa minyak dalam negeri nggak sesuai spek, jadi kita harus impor. Selain cost optimization, Saya apalagi yang Bapak bawa lakukan? seluruh tim procurement dengan konsultan membuat digitalisasi seluruh procurement. Termasuk
kerjasama LKPP, direksi ngeleplan untuk membuat di LKPP udah kasih dulu di LKPP itu ya. Ada satu halaman khusus DKI, teman. Ya. DKI itu khusus. Nah, LKPP udah sepakat sama saya untuk membuat satu laman khusus Pertamina. Tapi yang bisa masuk ini semua kan mesti orang Pertamina. Kagak dikerjain. Datang lagi, panggil lagi, ngeyel lagi, panggil lagi, ngeyel lagi. Itu yang terjadi. Jadi Pak Ahok udah tahu itu dan udah memanggil. Tapi saya tidak tahu mereka maaf atau enggak. Saya cuma menduga. Mereka tidak menjalankan perintah Pak Ya, Ahok saya sebagai cuma komod. menduga. Ini barang dipakai terus. Kenapa mesti tender tiap 3 bulan? Ya. Ini barang jelas kok. Kita ada LKPP kok. Kenapa mesti gitu pusing? Lalu saya sudah sampaikan juga. Angkutan semua mesti kita. Harga mesti flat. Yang pakai alfa, beta, hitungannya nggak masuk akal. Jadi selain cost optimization, Bapak panggil bulak-balik, Bapak Waduh. maki-maki, nggak kepikiran Bapak laporin ke BPK atau ke KPK. Aduh. Kan komod Kasus sebagai. LNG kan gue yang lapor. Kalau soal pengadaan gue nggak bisa lapor dong. Kenapa nggak bisa Pak yang Saya pengadaan? kasih tahu gini, kalau Anda punya pembantu di rumah, Anda jamin nggak pembantu Anda tidak mencuri? Mungkin ada yang bisa menjamin, mungkin tidak. Oh, nggak bisa. Kita punya pembantu, kontraktor saya dan nipu saya kok. Hmm. Tapi apa yang dilakukan ketika terjadi penipuan? Gue pecat. Selesai lah. Masalahnya Bapak nggak bisa mencat. Masanya kenapa? Mereka kenapa ngeyel kayak gitu? Saya udah teriak berapa kali gue pecat tuh, masuk My Pertamina. Termasuk Rifa Siahaan, pernah Bapak maki-maki? Waduh, lu baik cari rekaman, gue maki-maki hampir tiap minggu. Bisa Termasuk disebutkan nggak Pak? SPBU. Salah satu ya, case yang dimaki-maki nih, Rifa Ya, ini. saya kasih contoh ya. Saya minta tunai dihilangkan dari seluruh SPBU. Minta ke Rifa nih. Ya, bikin. Termasuk soal untuk gauge ngukur semua digital. Tapi yang mereka bikin itu tuh enggak. Gauge sama Telkom ngukur tangkinya. Gue nggak mau, gue bilang. Lu jangan perkeliruan, di kampung kan namanya perkeliruan ini. Buat apa gue mengetahui isi tangki? Itu mah pembeli solar minyak habis, dia akan telepon kita dong. Ngapain lu habisin triliunan kerja sama Telkom untuk ngukur tangki di dalam berapa? Kayaknya itu yang baru-baru gue lihat, ada video di TikTok yang mungkin nanti bisa saya cari dan saya taruh di sini di video ini, cuplikannya. Dia itu kayak ngasih ukuran nih, kalau misalnya dia tenggelam itu berarti kayak ada ukurannya, dan kalau misalnya nggak tenggelam ada juga ukurannya. Tapi kan itu kan bisa lu buat tenggelam gitu, bisa lu buat juga nggak tenggelam gitu, bisa diatur gitu. Kayak ini nih yang masuk Pak Ahok nih, tapi nggak tahu ya, tapi nanti coba saya taruh cuplikannya di sini. Gue pengen kayak itu tuh, saingan lu tuh, AKR. Gue udah datangin tempat dia, AKR. Habisin cuma 300-an juta. Ukur nozzle-nya dong. Gue pengen nozzle itu digital, bos. Sehingga di dalam Nggak kontrol lagi room- manual ya. Di dalam kontrol room saya tahu nih orang ngisi minyak berapa. Lalu kita akan beli akuisisi Chevron. Saya bawa anak-anak Chevron itu membangun IEDCC waktu itu, integrated data system ya. Sekarang dia bikin jadi semacam hub, data hub. Itu saya yang bikin. Sehingga saya bisa kontrol minyak yang keluar dari perut bumi, berapa barrel per hari, harus input data. Sampai angkutan kapal berapa lambat, begitu dia lambat, gua tahu dia kencing. Telepon si kaptennya. Kalau kapal melambat, dia 5 knot atau 1,5 knot, ini pasti pindah barang. Jadi kalau dengar cerita Pak Ahok nggak kaget kalau Rifa kena kasus kayak gini. Ya, Karena kalau cerita Pak Basuki tadi udah sering dimaki-maki nih. ya tapi saya nggak pernah berpikir kena kasus itu soal maaf nggak maaf karena bukan ranah saya. Oke. Tapi kalau kita marah mereka tidak kerjakan, itu saya udah marah berkali-kali. Yang masuk soal digital lambat. Pengadaan apa yang lebih gila lagi? Ada barang pengadaan di kilang berbeda, dengan nama berbeda, dengan PT berbeda, itu bisa masuk. Itu saya temukan. Dapat laporan, lalu saya bikin. Kenapa bikin digitalisasi pengadaan?
Misalnya PT Basuki Purnama untuk supply masuk ke Pertamina. Satu, ngomong. Ada ketemu PT Basuki Titik Purnama, 2 PT. Sama. Di pengadaan satu ruko, kenapa barang kita bisa unplanned shutdown? Gara-gara banyak Gila. supplier kontraktor tidak kompeten. Sudah melampaui kemampuannya. Karena dia tipu dengan nama. Dengan nama. Belum lagi harga berbeda. Itu semua kita tangkap. Bapak kenal nggak nama-nama perusahaan-perusahaan yang disebut? Muhammad Carey. Saya cuma dengar Khalid ini. isu-isu di media soal Petral, soal mafia migas dulu. Bapak sebagai komut kan bisa ngecek data arsip, data Nggak ada macam. namanya sama sekali. Oh, nggak ada. Kita nggak bisa cek sampai ke dalam teknis. Bersih. Seorang komut nggak bisa ngecek sampai gitu. Kita bikin surat, saya kasih tahu lah. Benar nggak dengan isu kartu kredit? Iya, tahu. Bapak yang minta. Saya minta tidak dikasih. Saya tahu dari mana. Diam-diam rahasia nih. Kalau misalnya lewat bank kita dikasih, baru saya dapat rutodok. Saya minta data saldo aja dia nggak mau kasih. Kenapa mereka nggak takut sama saya? Oh, kamu nggak bisa mecat saya. Tapi kenapa mereka takut? Oh, nyolong ketahuan saya. Saya bisa lapor KPK. Ya. Makanya selalu menekan saya nggak boleh ngomong di media. Nggak boleh ngomong di ini rahasia perusahaan. Oke? Saya mesti kerjain. Kalau Anda dengerin rekaman, saya harap kalau naik sidang itu, nanti semua rapat saya itu suara diperdengarkan di sidang. Kalian akan dengar saya maki-maki, gue bisa marah sampai segitu di dalam rapat. Cuma kan kita nggak bisa keluarkan, ini PT. Ya. Kalau mau dari Jakarta, mah aku pasang di YouTube semua. Pak, Rumah, gue pecah. ini momentumnya itu Bapak melihat ada unsur politik nggak dari pengungkapan kasus ini, periode pengungkapan kasusnya itu mirip dengan periode Bapak menjabat padahal Aku nggak bisa nuduh. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan Bapak melihat ada unsur politik nggak dari pengungkapan kasus ini, periode pengungkapan kasusnya itu mirip dengan periode Bapak menjabat padahal aku nggak bisa nuduh. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Tidak tahu dong. Mau kasus PT Timah, mau siapa. Kalau masih sama kejadiannya, Sama Anda aja. ganti pemain. Jadi kalau Bagi itu saya tidak sederhana. jadi kalau itu tidak dilakukan dari tahun 50-an sampai kapanpun Pertamina tetap akan menjadi sarang korupsi. Iya. Makanya kenapa Mampus. semua takut kerja di tuh? Kenapa semua pengen karakter assassin gua? Karena bukan sombong nih. Ahok tuh mesti dibunuh, bilang dia nggak jujur, dia korup. Kan itu yang maunya orang gitu loh. Pejabat Republik ini kalau mau beres, naikin gaji. Pembuktian terbalik. Nggak cukup cuma naik gaji doang, harus pembuktian terbalik. Gimana nek gaji yang ini aja yang gajinya yang MM-an masih korup. Kayak mana namanya SDM anjir, SDM rendah cok. Nah, kamu masih ingat nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006? Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya, Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Pak. Terakhir Soal Pak. korupsi beres. 4 tahun Anda menjabat sebagai komut. Ada yang Anda sesali karena Anda tidak lakukan? Ya. Yang saya nggak. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Ada Saya nggak lakukan. selama 4 tahun menjabat sebagai komut, ada tidak hal yang Anda sesali karena ada hal yang seharusnya Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan? Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan. Karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Maka saya tidak pernah menyesali. Saya sampai bilang, itu the art of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan. Sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Di dalam melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal ya Pak berarti? Bagi saya tidak akan pernah menyesal. Kalau menyesal apa? Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut. Gila nggak? Aduh, ini luar biasa nih dari seorang Pak Ahok. Ya jujur gue suka banget sama karakter Bapak ini karena
emang terbukti gitu, semua omongan dia emang terbukti, bahkan hasilnya nggak main-main loh. Itu tadi katanya yang eh, tembus di 2 M USD itu sudah surplus gitu buat eh, yang sebelum zamannya dia yang memimpin jadi komu di Pertamina, sedangkan dia setelah dia yang megang bahkan 100%-nya gitu. Yang 2M surplus ini sampai 4M, bahkan dia bisa jamin sampai 6M. Ini luar biasa sih dari Pak Ahok ya. Terus juga ya banyak banget tadi usulan-usulan dari Pak Ahok, kayaknya kode keras yang bisa gue bilang kode keras dari Pak Ahok untuk Pak Jaksa. Udah dikasih jalan nih siapa-siapa aja yang harus diperiksa. Dan kita kayaknya harus tuntut ini sih. Harus tuntut ini, kita gerak sama-sama harus tuntut ini biar korupsi-korupsi di Indonesia dibasmi, terutama juga untuk Pak Prabowo harus membasmi uh, para korupsi di Indonesia. Jadi semangat untuk Bapak Presiden kita untuk membasmi korupsi-korupsi ini. Mungkin sekian video dari saya. Kalau ada omongan-omongan yang salah ya saya minta maaf ya guys ya. Kalau ada omongan-omongan yang salah saya minta maaf. Ya mungkin sekian video dari saya. Saya tutup video ini. Terima kasih guys. See you next time.